Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Apa sih ilmu itu? Ilmu berasal dari bahasa Arab yaitu alamah yang berarti pengetahuan. Dalam bahasa Indonesia, kita ekuivalenkan dengan istilah sains yang berasal dari bahasa Latin yang juga berarti pengetahuan. Ilmu mengandung 3 kategori yaitu hipotesis, teori, dan dalil hukum. Sedangkan pengetahuan berasal dari kata dalam bahasa Inggris yaitu knowledge. Menurut Ghazalbah sendiri, pengetahuan adalah apa yang diketahui atau hasil pekerjaan tahu. Pekerjaan tahu tersebut ialah hasil dari kenal, sadar, insaf, mengerti, dan pandai. Dikutip dari Suwaidi yang mengemukakan bahwa pengetahuan yang dimiliki manusia ada 4. Yang pertama, pengetahuan biasa, yaitu pengetahuan yang dikatakan common sense, atau seseorang yang memiliki sesuatu di mana ia menerima secara baik. Yang kedua, pengetahuan ilmu, yaitu suatu pengetahuan yang berasal dari pengalaman dan pengamatan di kehidupan sehari-hari. Nah, yang ketiga, pengetahuan filsafat, yaitu pengetahuan yang diperoleh dari pemikiran yang kontemplatif dan spekulatif. Dan yang keempat, ada pengetahuan agama, yaitu pengetahuan yang hanya diperoleh dari Tuhan lewat utusannya. Nah, apa itu perbedaan ilmu dengan pengetahuan? Untuk memperjelas pemahaman kita, pengetahuan ada 2, yaitu yang bersifat prailmiah atau pengetahuan yang belum memenuhi syarat ilmiah pada umumnya, dan pengetahuan ilmiah, yaitu pengetahuan yang memenuhi syarat ilmiah. Nah, pada dasarnya, pengetahuan berbeda dengan ilmu. Terlihat dari sifat sistematis dan cara memperolehnya. Dalam hal ini, ilmu adalah pengetahuan yang berobjek, bersistem, bermetode, dan bersifat universal. Karena setiap ilmu adalah pengetahuan, tapi tidak semua pengetahuan adalah ilmu. 2. Perkembangan iptek. Manusia menemukan iptek karena manusia kembali pada jalan pikiran yang rasional. Setelah manusia memperdalam ilmu pengetahuan, maka produk dari ilmu tersebut adalah teknologi. Ilmu pengetahuan berkembang secara bertahap menurut dekade waktu dan menciptakan zamannya. Dimulai dari zaman pra-Yunani kuno, zaman Yunani kuno, abad pertengahan, Renaissance, zaman modern, dan zaman kontemporer. 1. Zaman pra-Yunani kuno. Pada masa ini, masih banyak menggunakan batu sebagai peralatan. 2. Yunani kuno. Pada masa itu dianggap sebagai gudang ilmu dan filsafat. 3. Abad pertengahan. Para ilmuwan dianggap sebagai biolog, sehingga aktivitas ilmiah dikaitkan dengan aktivitas keagamaan. 4. Zaman Renaissance. Renaissance dikaitkan dengan era kebangkitan kembali pemikiran bebas dari dogma-dogma agama. Renaissance ialah zaman peralihan ketika kebudayaan abad pertengahan mulai berubah menjadi kebudayaan modern. Pada masa ini, manusia merindukan pemikiran yang bebas. Manusia menginginkan kemajuan atas hasil usaha sendiri. 5. Zaman modern. Ditandai dengan berbagai penemuan di bidang ilmiah. 6. Zaman kontemporer, abad ke-20 dan seterusnya. Fisikawan termasuk abad ke-20 adalah Albert Einstein. Ia menyatakan bahwa alam itu tidak terbatas, tetapi tidak berubah totalitasnya atau bersifat statis dari waktu ke waktu. Yang ketiga, Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Adapun yang nilai Pancasila sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkandung dalam setiap sila-sila Pancasila. Pertama, nilai ketuhanan sebagai dasar pengembangan ilmu, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini memberikan dasar bahwa iptek tidak hanya memikirkan apa yang ditemukan, apa yang dibuktikan, dan apa yang diciptakan, tetapi juga harus dipertimbangkan maksud dan akibatnya, apakah merugikan manusia dan masyarakat serta alam sekitarnya. Kedua, nilai kemanusiaan sebagai dasar pengembangan ilmu, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini memberikan dasar-dasar moralis bahwa manusia dalam mengembangkan iptek haruslah dengan cara-cara yang beradab. Ketiga, nilai persatuan sebagai dasar pengembangan ilmu, yaitu persatuan Indonesia. Sila ini mendasari bahwa iptek hendaknya dapat menumbuhkan rasa nasionalisme, rasa kebesaran bangsa, serta rasa keluhuran bangsa. Keempat, nilai kerakyatan sebagai dasar pengembangan ilmu, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Sila ini mendasari bahwa pengembangan iptek itu haruslah bersifat demokratis, artinya ilmuwan memiliki kebebasan untuk mengembangkan iptek. Terakhir yang kelima, nilai keadilan sebagai dasar pengembangan ilmu, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini sebagai dasar dalam pengembangan iptek dalam menjaga keseimbangan keadilan dalam kehidupan kemanusiaan. C. Urgensi kedudukan Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek.
1. Urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Kemajuan iptek tidak selalu memberikan dampak positif bagi proses kemandirian dan sikap menghargai hasil produktivitas dalam negeri. Bahkan tidak jarang, karena kemajuan tersebut, generasi muda kita mulai kehilangan spirit dalam mempertahankan nilai-nilai budaya bangsa yang sudah tertanam sejak dahulu kala. Kehilangan spirit ini boleh jadi disebabkan oleh romantisme budaya yang semakin berkembang akibat tergerus oleh implikasi globalisasi yang syarat dengan kebebasan. Ilahi, tahun 2012, 127. Menurut Surajio 2004-134, indikator bahwa ilmu pengetahuan itu bebas nilai, antaranya yaitu A. Ilmu harus bebas dari pengadaian-pengadaian, yakni bebas dari pengaruh eksternal seperti faktor politis, ideologi, agama, budaya, dan unsur kemasyarakatan lainnya. B. Perlunya kebebasan usaha ilmiah agar otonomi ilmu pengetahuan terjamin. Kebebasan itu menyangkut kemungkinan yang tersedia dan penentuan diri. Menurut Sastra Pegja tahun 2006, 52-53, setiap ideologi negara harus mampu. Kedudukan Pancasila sebagai landasan kebijakan pengembangan iptek diantaranya adalah A. Pengembangan ilmu pengetahuan harus menghormati keyakinan religius masyarakat, karena dapat saja penemuan ilmu yang tidak sejalan dengan keyakinan religius, tetapi tidak harus dipertentangkan, karena keduanya mempunyai logika sendiri. B. Ilmu pengetahuan ditujukan bagi pengembangan kemanusiaan yang dituntun oleh nilai-nilai etis yang berdasarkan kemanusiaan. Masih menurut pendapat Sastra Pegja tahun 2006, nomor 53, Pancasila sebagai landasan etika pengembangan iptek adalah antara lain A. Pengembangan iptek terlebih yang menyangkut manusia haruslah selalu menghormati martabat manusia, misalnya dalam rekayasa genetik. B. Iptek haruslah meningkatkan kualitas hidup manusia, baik sekarang maupun di masa depan. Konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu mengacu pada beberapa jenis pemahaman. Di antaranya adalah A. Setiap ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai yang terkandung dalam Pancasila. Alasan diperlukannya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pentingnya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia seiring dengan kemajuan iptek menimbulkan perubahan tentang cara pandang manusia terhadap kehidupan. Selanjutnya, dampak negatif yang ditimbulkan oleh kemajuan iptek terhadap lingkungan akan dapat membahayakan eksistensi manusia di kehidupan di masa yang akan datang. Lalu, perkembangan iptek yang didominasi oleh negara-negara barat di mana menggunakan politik global mengancam nilai-nilai khas dalam kehidupan bangsa Indonesia seperti gotong royong, musyawarah, solidaritas, dan citra rasa keadilan. Sementara itu, alasan Pancasila dijadikan dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, antara lain, kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh iptek mengakibatkan generasi yang akan datang menerima resiko rawan bencana yang besar, dan penggunaan benda-benda teknologi yang menggantikan nilai-nilai luhur. Terakhir, gaya kehidupan global menggantikan nilai-nilai kearifan lokal. Ketiga, dinamika dan tantangan Pancasila sebagai landasan pengembangan iptek. Para penyelenggara negara umumnya menyinggung masalah keterkaitan antara pengembangan ilmu dan dimensi kemanusiaan atau humanisme. Sementara itu, tantangan Pancasila sebagai landasan pengembangan iptek antara lain, yang pertama ada kapitalisme yang menguasai perekonomian dunia, termasuk Indonesia. Akibatnya, ruang Pancasila sebagai landasan nilai dasar menjadi terbatas. Upaya bagi sistem perekonomian, ekonomi Pancasila pernah dirintis oleh Mubiarto pada tahun 1980-an, belum mewujudkan wujud yang nyata yang dapat diandalkan untuk menangkal dan menyaingi sistem perekonomian di pasar besar. Selanjutnya, globalisasi yang menyebabkan lemahnya daya saing bangsa Indonesia dalam pengembangan iptek. Dikarenakan Indonesia lebih berkedudukan sebagai konsumen daripada produsen di antara negara-negara lain. Lalu konsumerisme mengakibatkan Indonesia menjadi pasar dari produk negara-negara lain yang lebih maju.
Dan yang terakhir, pragmatisme yang terdiri dari 3 ciri, yakni workability atau keberhasilan, satisfaction atau kepuasan, dan result atau hasil, mewarnai perilaku sebagian besar bangsa Indonesia. Sebagai perwakilan dari kelompok, mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan rekan-rekan sekalian selama 1 semester ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan dapat kita laksanakan di kehidupan sehari-hari. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata selama proses pembelajaran dan selama kami melakukan presentasi. Terima kasih sebesar-besarnya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.